Jumpa lagi bersama Mujiono Evodio. Ayo belajar IPA persiapan PAS yang pertama kelas 6 dengan model tanya jawab. Model tanya jawab caranya silakan dijawab secara lesan atau langsung bersuara. Bila benar kalian mendapat skor 4. Bila belum benar nanti diulangi lagi ya. Mari kita mulai. Apabila kutub utara magnet didekatkan dengan kutub bukan selatan, maka akan... Sudah ketemu jawabannya? Mari kita cek. Apabila kutub utara magnet didekatkan dengan kutub bukan selatan, maka akan tolak menolak. Bukan selatan itu artinya utara. Utara bertemu utara. Tolak menolak. Karena prinsipnya mereka senama. Senama tolak menolak. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Daerah di sekitar magnet yang dapat dipengaruhi oleh magnet disebut apa ya? Sudah ketemu jawabannya? Mari kita cek. Daerah di sekitar magnet yang dapat dipengaruhi oleh magnet disebut medan magnet. Anak hebat dapat poin 4. Soal berikutnya. Alat-alat yang memerlukan magnet. Misalnya, ayo apa yo yang memerlukan magnet? Dijawab dengan lesan. Mari kita cek. Alat-alat yang memerlukan magnet adalah bel listrik, gunting, kompas, speaker, daun pintu kulkas, obeng. Bagaimana? Sudah bisa menyebutkan secara lengkap? Kalian anak hebat dapat poin 4. Baiklah, kita lanjutkan nomor berikutnya. Alat-alat yang memerlukan elektromagnet adalah... Ayo apa yo yang memerlukan elektromagnet? Mari kita cek jawabannya. Alat-alat yang memerlukan elektromagnet, misalnya bel listrik. Perhatikan gambar sebelah kiri. Yang kedua, yaitu pengangkat besi. Perhatikan sebelah kanan. Ketika ada aliran listrik, terjadi magnet. Ketika tidak ada, otomatis sifat kemagnetannya langsung saat itu juga hilang. Kalian anak hebat dapat poin 4. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Contoh gambar medan magnet. Bagaimana ya gambaran medan magnet? Perhatikan gambar. Gambar medan magnet. Perhatikan. Kekuatan terbesar di kutub-kutubnya. Kalian anak hebat dapat poin 4. Mari kita berlanjut ke nomor berikutnya. Contoh ferromagnetik. Ayo, apa saja yang termasuk ferromagnetik? Ayo, sudah ketemu belum? Mari kita cek jawabannya. Contoh-contoh ferromagnetik adalah besi, baja, nikel, kobal, BBNK, besi, baja, nikel, kobal. BBNK, besi, baja, nikel, kobal. Anak hebat dapat poin 4. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Magnet yang sifat kemagnetannya sangat kuat. Magnet apa ya yang kuat sekali, bahkan bisa menempel di dinding? Bagaimana? Mudah bukan? Mari kita cek jawaban anak-anak. Magnet yang sifat kemagnetannya sangat kuat yaitu neodymium. Perhatikan gambar. Soal nomor berikutnya. Penyebab hilangnya sifat kemagnetan apa ya? Ayo dijawab secara lesan.
Apa ya hal-hal yang menyebabkan sifat magnet hilang? Bagaimana? Bisa ketemu berapa jawaban? Mari kita cek jawaban kalian. Penyebab hilangnya sifat kemagnetan yang pertama dipukul-pukul atau dibanting-banting. Yang kedua dibakar atau dipanaskan. Yang ketiga dialiri arus AC. Arus listrik AC itu arus yang dari PLN. Arus bolak-balik. Nah, hal-hal ini yang menyebabkan hilangnya sifat kemagnetan. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Di daerah Magnesia Yunani ditemukan batu apa ya? Ayo, batu apa? Bukan batu ake. Ayo kita cek jawaban anak-anak. Jawabannya betul apa salah? Mari kita buktikan. Di daerah Magnesia Yunani ditemukan batu magnet. Anak hebat dapat poin 4. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Ayo kita lanjutkan belajar IPA dengan tema listrik. Ayo dijawab dengan benar sehingga setiap soal yang benar mendapat poin 4. Bagaimana? Sudah siapkah anak-anak? Kita mulai. Jika pada rangkaian lampu seri ada satu lampu yang mati, maka semua lampu akan... Ayo dijawab dengan lesan saja. Sudah ketemu jawabannya? Jawabannya adalah jika pada rangkaian lampu seri ada satu lampu yang mati, maka semua lampu akan ikut mati. Tiji tibeh ser. Mati siji, mati kabeh seri. Tiji tibeh ser. Mati siji, mati kabeh seri. Anak hebat dapat poin 4. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Alat listrik pada gambar di bawah ini terjadi perubahan energi dari listrik menjadi apa ya? Ayo perhatikan gambar. Ada kompor listrik, magicom, magic jar, dan catok rambut. Sudah ketemu jawabannya? Mari kita cek. Alat listrik pada gambar di bawah ini terjadi perubahan energi dari listrik menjadi panas atau kalor atau termal. Kompor listrik, magicom, magic jar, catok rambut mengubah energi listrik menjadi panas. Anak hebat dapat poin 4. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Alat listrik pada gambar di bawah ini terjadi perubahan energi dari listrik menjadi apa ya? Ada MP3, ada bel listrik, ada radio. Ayo dijawab dengan lesan. Sudah ketemu jawabannya? Jawabannya, alat listrik pada gambar di bawah ini terjadi perubahan energi dari listrik menjadi bunyi. Anak hebat dapat poin 4. Baiklah, kita lanjutkan nomor berikutnya. Alat listrik pada gambar di bawah ini terjadi perubahan energi dari listrik menjadi apa ya? Ayo perhatikan gambar. Gambar apa itu ya? Jawabannya adalah alat listrik tersebut mengubah energi listrik menjadi panas atau kalor atau termal. Gambar sebelah kiri adalah setrika, gambar yang tengah solder listrik, dan sebelah kanan adalah bohlam. Khusus untuk bohlam, tidak hanya mengubah listrik menjadi panas, tetapi bohlam juga mengubah energi listrik menjadi cahaya. Anak hebat dapat poin 4. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Alat listrik pada gambar di bawah ini terjadi perubahan energi dari listrik menjadi apa ya? Ayo perhatikan gambar. Listrik jadi apa itu ya?
Bagaimana? Sudah ketemu jawabannya? Secara lisan saja ya. Baiklah, kita cek. Alat listrik pada gambar tersebut mengubah energi listrik menjadi gerak. Gambar sebelah kiri bor listrik. Kemudian sebelahnya mesin jahit, blender, mixer. Bagian bawah ada gerinda potong, kipas angin, mesin cuci, dan gerinda tangan. Biasanya dipakai untuk tukang porselin dalam memotong porselin atau lantai atau ubin. Anak hebat dapat poin 4. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Konduktor listrik terbaik terbuat dari apa ya? Ayo dijawab dengan lesan. Apa jawabannya? Jawaban yang benar, konduktor listrik terbaik terbuat dari tembaga. Tembaga loh ya, bukan emas loh ya. Bukan emas, bukan perak, bukan perhiasan, tetapi tembaga. Anak hebat dapat poin 4. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Alat listrik pada gambar bernama apa yaitu ya? Ayo dijawab dengan lesan. Gambarnya macam-macam, semuanya fungsinya sama. Apa namanya? Alat tersebut adalah sekring. Anak hebat dapat poin 4. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Alat listrik pada gambar bernama apa yaitu ya? Ada bentuknya seperti obeng, ada lampunya, ada buzzer atau bunyinya. Ayo dijawab dengan lesan. Jawabannya adalah alat tersebut bernama tespen. Yang model lama bentuknya seperti obeng, dalamnya ada lampunya. Yang model baru lebih canggih lagi, belum disentuhkan, hanya didekatkan saja sudah berbunyi. Anak hebat dapat poin 4. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Alat listrik seperti pada gambar bernama apa yaitu ya? Ayo, di rumah kalian tentu ada. Ayo dijawab dengan lesan. Sudah ketemu? Baiklah, kita cek. Jawabannya adalah stop kontak. Jadi kontaknya stop di situ. Anak-anak kalau mau ngecas HP ya tinggal dicolokkan di situ. Mau setrika, mau masak, colokkan di situ. Dengan catatan stop kontak tersebut sudah ada kabelnya yang menuju ke PLN. Tentu hal ini dilakukan oleh orang dewasa karena PLN strumnya melebihi 220, sangat berbahaya. Kalau hanya baterai biasa 1,5 volt mungkin tidak berbahaya, tidak nyetrum. Tetapi kalau sudah 200 volt sangat berbahaya. Hati-hati untuk anak-anak. Baiklah, kita lanjutkan nomor berikutnya. Alat listrik pada gambar. Apa ya yang kita colok-colokkan itu kadang-kadang putus kabelnya sehingga tidak bisa ngecas. Maka dari itu kabelnya harus dirawat, jangan sampai tekuk-tekuk, terlipat-lipat. Apa ya namanya? Ayo dijawab dengan lesan. Jawabannya adalah namanya steker. Jadi colokan itu atau lanangan ya, namanya adalah steker. Itu dua-duanya harus terhubung dengan baik, satunya untuk positif, yang lainnya untuk negatif. Kalau putus salah satu, maka tidak bisa berfungsi. Baiklah, kita lanjutkan nomor berikutnya. Apa manfaat MCB? Ayo, silakan dijawab dengan lesan. Sudah menemukan berapa? 1 macam atau 2 macam manfaat? Siapa yang sudah 3 macam? Mari kita cek. Manfaat MCB yang pertama untuk membatasi arus listrik. Jadi kalau MCB-nya 2 ampere, ya di rumah kita hanya maksimal 440 watt. Caranya 2 ampere dikali 220 volt. 2 kali 220 sama dengan 440 atau dikenal dengan istilah 450 watt atau 450 VA.
Ada juga yang tidak 2 ampere tetapi 4 ampere. 4 kali 220 ketemu 880 dibulatkan 900 watt. Ada juga yang 6 ampere untuk 1320 watt. Caranya 6 kali 220 ketemu 1320 atau dikenal dengan istilah 1300 watt. Tentu kalau ampernya semakin besar, ya di rumah kita tidak mudah trip, tidak mudah anjlek. Menyalakan berbagai macam alat elektronik tidak anjlek, tidak trip. Tetapi kalau MCB-nya cuma 2 ampere, ya paling hanya bisa untuk setrika saja. Kalau setrika bersama nasi, masing-masing 350 ditambah 350, pasti tidak kuat, pasti anjlek atau trip. Tetapi ada enaknya. Untuk MCB yang 2 ampere, bayar listriknya murah, harga per kWh-nya murah dibanding yang anak-anak di rumahnya pakai 4 ampere. Paling mahal lagi yang pakai 6 ampere atau lebih tinggi. Semakin tinggi, harga per kilonya semakin mahal. Itulah manfaat MCB yang pertama, membatasi arus listrik. Yang kedua, manfaat MCB sebagai saklar, sebagai ceklekan, dinyenaikan bisa nyala, diturunkan mati, ya, sebagai saklar atau sebagai ceklekan. Yang ketiga, sebagai sekring atau pengaman. Jadi kalau ada hubungan pendek, ada konsleting, maka akan mati, akan anjlek, akan trip secara otomatis, sehingga tidak terjadi kebakaran. Itulah 3 manfaat MCB. Bagaimana? Bisa diterima, bisa dipahami, bisa dimengerti? Anak hebat dapat poin 4. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Tegangan JTR, jaringan tegangan rendah, sebesar berapa ya? Ayo yang masuk ke rumah kita. Ayo JTR. Jawabannya adalah 220 volt sampai 380 volt. Ada 2 kabel hitam yang melalui genteng rumahmu kemudian menuju ke kWh meter di rumahmu. Besarnya sekitar 220 volt sampai 380 volt. Kita lanjutkan nomor berikutnya. JTM, jaringan tegangan menengah, yang kabelnya 3 di tepi jalan. Ayo, berapa ya besarnya ya? Sudah ketemu jawabannya? Mari kita cek. Jawabannya adalah 12.000 volt atau 12 kV sampai 20.000 volt atau 20 kV. kV singkatan dari kilovolt. Anak hebat dapat poin 4. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Plastik mika yang digosok-gosokkan ke rambut akan terjadi listrik apa ya? Ayo dijawab. Ini tentu kalau penggarisnya masih baru ya, tapi kalau sudah lama digosok-gosokkan rambut sampai rambutnya putus semua, sampai rambutnya brodol, ya tidak bisa ya. Ini khusus kalau anak-anak memiliki penggaris yang baru, digosok-gosokkan ke rambut, maka akan dapat menarik potongan-potongan kecil kertas. Disebut apa? Jawabannya adalah listrik statis. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Anak hebat dapat poin 4. Listrik yang dapat berpindah tempat disebut listrik apa ya? Ayo berpindah tempat. Dari mesin ke rumah kita, dari PLN ke rumah kita, dari bendungan Karangkates ke rumah kita, dari PLTU Python ke rumah kita. Ayo dijawab dengan lesan. Mari kita cek jawaban anak-anak. Jawaban adalah listrik dinamis. Jadi ini kebalikan dari listrik statis. Kita lanjutkan. Bila di total hari ini kalian belum tuntas, belum mendapat 80, nanti setelah ini diulangi lagi ya. Ayo tunjukkan daya juangmu dong. Pasti berhasil kok. Ayo belajar terus, jangan putus asa.
Sekian, terima kasih ya. Bila sudah subscribe maupun sudah like. Kalau belum, nanti setelah ini kalau suka ya, silakan di like dan jangan lupa di subscribe. Saya tunggu subscribe dan like kalian. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Selamat belajar kembali.